Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan sahabat literasi sejarah. Ya'juj dan Ma'juj, dikenal dalam tradisi barat sebagai Gog dan Magog, adalah dua kelompok makhluk yang disebutkan dalam berbagai tradisi agama termasuk Islam, Kristen, dan Yahudi, dengan beberapa perbedaan dalam detailnya dan konteks ceritanya. Beberapa interpretasi modern berusaha memahami Ya'juj dan Ma'juj, atau yang dikenal dengan Gog dan Magog, sebagai simbol dari bangsa-bangsa atau kekuatan dunia tertentu, yang mana akan menimbulkan kekacauan global. Interpretasi ini seringkali bervariasi tergantung pada konteks budaya dan religiusnya masing-masing. Secara keseluruhan, baik dalam tradisi Islam maupun Yahudi dan Kristen, Ya'juj dan Ma'juj atau Gog dan Magog melambangkan kekuatan besar dan berbahaya yang akan muncul di akhir zaman, menandai salah satu tanda kiamat besar atau pertempuran terakhir antara kebaikan dan kejahatan. Maka dengan demikian, mari kita bahas secara detailnya. Cekidot. Gog dan Magog adalah nama tokoh, kaum, atau negeri dalam kitab. Dalam Yehezkiel, Gog adalah nama tokoh, sementara Magog adalah nama negeri asalnya. Dalam Kejadian 10, Magog adalah nama tokoh tetapi Gog tidak disebutkan. Berabad-abad kemudian, frasa Gog dari Magog dalam kitab Yehezkiel berubah menjadi Gog dan Magog dalam tradisi agama Yahudi. Bentuk inilah yang kemudian hari muncul dalam kitab Wahyu, kitab terakhir dalam kumpulan kitab suci perjanjian baru agama Kristen. Dalam kitab Wahyu, Gog dan Magog adalah sebutan bagi kumpulan bangsa-bangsa, sementara dalam agama Islam disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Gog dan Magog dihubungkan dengan legenda gerbang Alexander yang konon didirikan Alexander Agung untuk merintangi bangsa Gog dan Magog. Bagi sejarawan Flavius Josephus, Gog dan Magog adalah bangsa keturunan Magog bin Yafet bin Nuh, tokoh yang disebutkan pada Kejadian 10. Menurutnya, Gog dan Magog sama dengan bangsa Skit. Di tangan para sastrawan gereja perdana, Gog dan Magog menjadi bangsa-bangsa akhir zaman yang pada abad pertengahan ditafsirkan sebagai bangsa Viking, bangsa Hun, bangsa Khazar, bangsa Mongol, bangsa Turani, kabilah-kabilah nomaden Eurasia, maupun ke-10 suku Israel yang hilang. Kisah Gog dan Magog maupun legenda gerbang Alexander juga muncul dalam roman Alexander. Menurut salah satu versi roman Alexander, Gog dan Magog adalah raja-raja pemimpin bangsa najis yang dihalau Alexander ke daerah di balik sebuah celah gunung. Alexander kemudian menemboki celah gunung itu untuk mencegah mereka keluar dan menganiaya bangsa-bangsa lain. Di dalam roman Alexander dan karya-karya sastra turunannya, Gog dan Magog dicitrakan sebagai bangsa-bangsa pemangsa manusia. Gambar Gog dan Magog juga ditampilkan pada peta-peta dunia buatan abad pertengahan yang disebut dengan Mappa dan Mundi. Kadang-kadang disertai gambar tembok yang didirikan Alexander Agung pada waktu itu. Percampur adukan kisah Gog dan Magog dengan legenda gerbang Alexander merembet ke seluruh kawasan timur dekat pada abad-abad permulaan zaman Kristen dan zaman Islam. Kisah-kisah tersebut muncul dalam Al-Quran pada surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi, Ya'juj dan Ma'juj muncul sebagai dua kaum primitif tak beradab yang diasingkan dari bangsa-bangsa beradab. Dengan tembok perintang oleh Raja Zulkarnain, penakluk dan pemimpin besar yang akan menghancurkan para kaum-kaum Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Banyak sejarawan dan ahli geografi muslim pada zaman modern beranggapan bahwa bangsa Viking adalah Gog dan Magog yang muncul kembali. Dewasa ini, Gog dan Magog masih erat dikaitkan dengan fitrah apokaliptis, terutama di Israel dan negara-negara muslim.
Gog dan Magog muncul dengan sebutan Ya'juj dan Ma'juj dalam dua surat di dalam Al-Quran, yakni surah Al-Kahfi dan surah Al-Anbiya. Menurut Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj ditaklukkan oleh Raja Zulkarnain, tokoh yang sering kali diidentikan dengan Alexander Agung atau Korse Agung, meskipun belum ada kata mufakat dalam hal ini. Tatkala mencapai ujung dunia, Raja Zulkarnain mendapati suatu kaum yang sukar memahami ucapannya. Kaum ini memohon kepada Raja Zulkarnain mendirikan penghalang untuk memisahkan mereka dari Ya'juj dan Ma'juj, kabilah-kabilah yang sudah menimbulkan celaka besar di muka bumi ini. Raja Zulkarnain menyanggupi permohonan mereka dan tidak lupa mewanti-wanti bahwa bila sudah gelap waktunya yang disebut dengan akhir zaman, Allah akan meniadakan penghalang itu sehingga Ya'juj dan Ma'juj akan berbondong-bondong keluar dari kungkungannya atau tembok yang sudah dibangun oleh Raja Zulkarnain. Tradisi-tradisi Islam terdahulu diikhtisarkan oleh Zakaria Al-Qazwini. Di dalam dua karya tulis yang populernya, secara singkat disebut Kosmografi Keajaiban Makhluk-Makhluk dan Keganjilan-Keganjilan yang Maujud, dan Geografi Petilasan Negeri-Negeri dan Riwayat Hamba-Hamba Allah. Menurut Zakaria Al-Qazwini, Ya'juj dan Ma'juj mendiami tepi laut yang mengelilingi bumi dan hanya Allah yang sanggup menghitung jumlahnya. Tinggi badan mereka hanya separuh dari tinggi badan manusia normal, jari-jarinya bercakar alih-alih berkuku, memiliki ekor berbulu dan sepasang telinganya berbulu berukuran raksasa yang mereka gunakan sebagai lapik tidur dan selimut yang digunakan oleh bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Setiap hari mereka mencakar tembok penghalang yang nyaris dibobol. Tetapi bila malam tiba, mereka akan berhenti dan beristirahat seraya berkata, "Kita tuntaskan besok." Tetapi setiap malam Allah membuat tembok penghalang kembali utuh seperti sedia kala. Suatu ketika kelak, manakala Ya'juj dan Ma'juj berhenti mencakar tembok saat malam tiba, salah seorang di antara mereka akan berkata, "Kita tuntaskan besok." Maka keesokan paginya tembok itu tidak kembali utuh seperti yang sudah-sudah dan akhirnya dapat dibobol oleh bangsa Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Saat berhasil membobol tembok penghalang, jumlah Ya'juj dan Ma'juj sudah menjadi sedemikian banyaknya, sehingga jika barisan depannya berada di Suriah, maka barisan belakangnya berada di Khorasan. Bermacam-macam bangsa maupun kaum dalam sejarah dianggap sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Ketika mengancam Baghdad dan kawasan utara Iran, bangsa Turki dianggap sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian hari ketika bangsa Mongol meluluh lantakkan Baghdad pada tahun 1258 sebelum Masehi, merekalah yang dianggap sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Tembok penghalang yang memisahkan mereka dari bangsa-bangsa beradab lazimnya dianggap berlokasi di Armenia dan Azerbaijan. Tetapi tembok yang dilihat sudah bobol dalam mimpi Khalifah Al-Wasik pada tahun 842 sampai sang Khalifah memerintahkan seorang pejabat bernama Salam untuk pergi memeriksanya, mungkin berkaitan dengan legenda Ya'juj dan Ma'juj. Salam kembali lewat 2 tahun kemudian dan melaporkan bahwa ia sudah meninjau sendiri tembok itu maupun menara tempat Raja Zulkarnain, menyimpan perkakas-perkakas kerjanya dan semuanya masih utuh. Apa yang dilihat Salam tidak sepenuhnya jelas, tetapi mungkin saja ia berhasil sampai ke gerbang Giok dan pos pabean paling berat di perbatasan Tiongkok. Kemudian hari, Ibnu Battuta musafir abad ke-14 melaporkan bahwa tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj terletak 60 hari perjalanan jauhnya dari Zaitun, kota di daerah pesisir Tiongkok. Penerjemah karya tulis Ibnu Battuta menambahkan keterangan bahwa sang musafir mungkin keliru menyangka tembok besar Tiongkok sebagai tembok penghalang yang didirikan Raja Zulkarnain. Menurut sumber-sumber Syiah,
Ya'juj dan Ma'juj tidak termasuk Bani Adam atau umat manusia. Dalam Al-Kahfi, salah satu kitab utama dalam kumpulan hadis Syiah, dikatakan bahwa menurut riwayat yang diterima dari Ibnu Abbas, ketika ia bertanya kepada Ali mengenai jenis-jenis makhluk, Ali menjawab bahwa Allah sudah menciptakan 1200 jenis makhluk yang hidup di muka bumi, 1200 jenis makhluk yang hidup di laut, 70 jenis makhluk dari Bani Adam dan manusia adalah disebut dengan Bani Adam kecuali Ya'juj dan Ma'juj. Tentunya riwayat ini bertentangan dengan banyak riwayat dan sumber-sumber Sunni, termasuk riwayat-riwayat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang mengindikasikan bahwa Ya'juj dan Ma'juj memang berasal dari Bani Adam sebagaimana yang diyakini oleh mayoritas ulama. Menurut Sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Syahdan satu kaum yang dilindungi Allah daripadanya yaitu Dajjal akan datang kepada Isa bin Maryam alaihi salam, dan ia akan menyeka wajah mereka dan memberitahukan derajat mereka di Firdaus kelak. Ketika itulah Allah akan berfirman kepada Isa alaihissalam, telah aku datangkan dari antara hamba-hambaku orang-orang yang tidak dapat dilawan siapapun, maka bawalah olehmu orang-orang itu dengan aman ke Turi Sina. Lalu Allah akan melepas Ya'juj dan Ma'juj dan mereka akan berbondong-bondong turun dari setiap lereng. Yang terdahulu dari antara mereka akan melewati danau Tabariyah dan meminum airnya, dan bila mana yang terakhir di antara mereka melewati danau itu, ia berkata, dulu pernah ada air di sini." Sejumlah ulama berusaha menghubung-hubungkan bagian akhir dari tafsir mengenai Ya'juj dan Ma'juj tersebut dengan danau Tiberias, danau air tawar berpermukaan terendah di planet bumi yang kini dikenal dengan sebutan Danau Galilea. Demikian pula yang disebut dengan Laut Mati. Sejarawan dan mufasir Ibnu Katsir mengemukakan teori-teori serupa dalam bukunya dalam kisah Ya'juj dan Ma'juj. Merupakan sedikit kisah-kisah dari Al-Quran yang memiliki risalah tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman. Juga memiliki kandungan nilai-nilai dan manfaat yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Tujuannya tak lain agar dapat menjadikan nasihat bagi diri kita agar terjaga tidak ikut terjerumus pada kerusakan pada akhir zaman nanti. Saya Mamang Dasim dan segenap staf jajaran direksi pamit undur diri. Salam literasi.